AC Milan dan FC Porto semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Santiago Giménez. Kesepakatan penyerang asal Meksiko itu berpotensi dirampungkan hari ini setelah kedua klub dijadwalkan melakukan kontak penting untuk menyelesaikan proses negosiasi. Informasi tersebut disampaikan pakar transfer Matteo Moretto melalui kanal YouTube milik Fabrizio Romano seperti dilansir Bella News. Moretto menyebut ada optimisme tinggi bahwa transfer Giménez sudah memasuki tahap akhir. Menurut Matteo Moretto, AC Milan dan Porto sedang membahas skema peminjaman gratis dengan opsi pembelian permanen. Giménez juga disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Porto. Proses transfer sebelumnya masih menunggu kepergian Rodrigo Mora dari Porto. Setelah kepindahan Mora terselesaikan, jalan bagi Giménez menuju klub Portugal tersebut kini semakin terbuka. Moretto sebelumnya juga menyebut Giménez hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemain Porto. Penjualan Mora yang juga sempat dikaitkan dengan Milan diyakini menjadi faktor penting yang membuat negosiasi Giménez kembali bergerak menuju tahap akhir. Santiago Giménez sendiri bergabung dengan Milan setelah tampil tajam bersama Feyenoord dalam 105 pertandingan di semua kompetisi. Striker berusia 25 tahun itu mencetak 65 gol dan kemudian didatangkan Rossoneri dengan nilai transfer yang besar. Namun performanya di Milan tidak sesuai harapan. Setelah sempat mengawali karir dengan cukup baik, Giménez gagal mencetak gol di kompetisi Liga sepanjang musim 2025-2026. Posisinya semakin sulit setelah Milan mendatangkan Gonzalo Ramos. Kehadiran striker baru tersebut membuat persaingan di lini depan semakin ketat dan Giménez semakin jauh dari rencana pelatih Ruben Amorim. Jika pertemuan Milan dan Porto hari ini menghasilkan kesepakatan final, Giménez berpeluang segera meninggalkan San Siro dan melanjutkan karirnya bersama FC Porto. AC Milan resmi melepas bek muda asal Jerman David Odogu ke klub Ligue 1 Prancis, Toulouse FC. Odogu bergabung dengan status pinjaman selama satu musim untuk kompetisi 2026-2027. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan Les Violets yang menyebut Odogu sudah berada di Toulouse sejak Senin untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Kedua klub kini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dan resmi mengumumkan transfer tersebut. Keputusan meminjamkan Odogu diambil karena sang bek tidak masuk dalam rencana jangka pendek pelatih Milan Ruben Amorim. Dengan usianya yang masih muda, masa peminjaman di Toulouse diharapkan bisa memberinya lebih banyak kesempatan bermain dan membantu perkembangan karirnya. Odogu sebelumnya didatangkan Milan dari VfL Wolfsburg dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro pada musim panas tahun lalu. Namun musim pertamanya di San Siro berjalan jauh dari harapan. Di bawah asuhan Massimiliano Allegri, ia hanya mendapat kesempatan bermain selama 16 menit bersama tim utama Milan. Kini Toulouse menjadi tempat Odogu untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Klub Prancis tersebut menyambut kedatangannya sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini belakang. Presiden Toulouse, Oliver Claret, menyatakan klub senang bisa mendapatkan Odogu dari Milan. Menurutnya, kedatangan bek muda tersebut juga menunjukkan daya tarik proyek Toulouse dalam mengembangkan pemain berbakat. Sementara itu, Direktur Olahraga Toulouse Victor Beshani mengungkapkan bahwa klub sebenarnya sudah memantau Odogu sejak masih bermain untuk Wolfsburg. Toulouse bahkan terus menjaga komunikasi selama sekitar 12 bulan terakhir sebelum akhirnya berhasil membawanya ke Prancis. Beshani menilai Odogu memiliki kemampuan yang lengkap dan dapat memberikan kekuatan serta soliditas tambahan di lini pertahanan Toulouse. Dengan kepindahan ini, David Odogu diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang jauh lebih banyak dibandingkan musim sebelumnya bersama Milan. Sementara itu, bagi Rossoneri, peminjaman tersebut menjadi kesempatan bagi sang pemain untuk berkembang sebelum kembali menentukan masa depannya di San Siro. AC Milan resmi mendatangkan Diego Moreira dari RC Strasbourg dengan biaya 50 juta euro plus bonus. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut nilai transfer itu bahkan bisa mencapai lebih dari 60 juta euro jika seluruh bonus terpenuhi. Moreira kini menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah Milan, hanya di bawah Gonzalo Ramos. Namun nilai utama pemain asal Belgia itu bukan hanya harga transfernya, melainkan kemampuannya bermain di berbagai posisi. Diego Moreira paling sering bermain sebagai sayap kiri. Dalam 45 pertandingan di posisi tersebut, ia mencetak 8 gol dan 11 assist. Ia juga pernah bermain sebagai sayap kanan dengan catatan 7 gol dan 7 assist dari 34 laga.
Selain itu, Moreira bisa dimainkan sebagai gelandang kiri, wingback, hingga bek kiri. Fleksibilitas ini membuatnya cocok dengan gaya permainan pelatih Milan, Ruben Amorim, yang dikenal menggunakan formasi dengan 3 bek dan mengandalkan pemain yang bisa berpindah posisi. Kemampuan Moreira berkembang pesat saat membela Strasbourg. Pelatih Liam Rose Senior memainkannya sebagai wingback dalam formasi 3-4-2-1, sedangkan Gary O'Neill memberinya peran lebih menyerang dari sisi kanan. Di Milan, Moreira berpeluang menjadi pilihan utama di sisi kiri maupun kanan. Kecepatan dan kemampuan driblingnya juga bisa membuat lini serang Milan semakin agresif. Pemain yang paling berpotensi mendapat keuntungan dari kedatangan Moreira adalah Gonzalo Ramos. Saat masih di Strasbourg, umpan-umpan Moreira membantu striker Joaquin Panicelli mencetak 16 gol di Ligue 1. Kini Moreira akan menjadi salah satu pemasok bola untuk Ramos di Milan. Kombinasi keduanya di bawah asuhan Ruben Amorim menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk ditunggu pada musim ini. Masa depan Rafael Leao di AC Milan kembali menjadi sorotan. Menjelang penutupan bursa transfer, Milan kini bersedia menurunkan harga winger asal Portugal tersebut, sementara Chelsea disebut mulai mempertimbangkan Leao sebagai salah satu target mereka. Situasi ini terjadi setelah pengeluaran Milan pada bursa transfer musim panas melewati 150 juta euro, termasuk transfer Diego Moreira dari Strasbourg senilai 50 juta euro plus bonus. Milan membutuhkan pemasukan dari penjualan pemain sebelum bursa transfer ditutup dalam waktu kurang dari 2 minggu. Menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, AC Milan kini menurunkan harga Leao menjadi sekitar 40-45 juta euro. Namun Galatasaray masih bertahan dengan tawaran 35 juta euro termasuk bonus. Tawaran tersebut sebelumnya sudah ditolak oleh Milan. Negosiasi dengan Galatasaray juga belum mengalami perkembangan berarti. Rafael Leao disebut masih menunggu peluang pindah ke Liga Premier Inggris, sehingga masa depannya bersama Milan masih belum jelas. Di tengah situasi tersebut muncul skenario baru yang melibatkan Chelsea. Agen dan perantara disebut sedang berusaha membawa Leao ke Stamford Bridge untuk menjadi calon pengganti Pedro Neto. Neto sendiri sedang dikaitkan dengan ketertarikan dari Al Hilal dan Manchester City. Jika Neto meninggalkan Chelsea, Leao bisa menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisinya. Leao juga dijadwalkan bertemu dengan Gary Cardinale, pemilik Redbird yang menaungi Milan pada Kamis. Jika pertemuan tersebut jadi digelar, pembicaraan itu bisa menjadi momen penting untuk membahas masa depan sang pemain. Sebelumnya Milan juga sempat membuka pembicaraan dengan AS Roma, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Dari semua kondisi tersebut, yang jelas saat ini Rafael Leao sudah tidak lagi masuk dalam rencana Ruben Amorim. AC Milan kini berpacu dengan waktu untuk menemukan klub yang bersedia memenuhi harga baru mereka. Selain Galatasaray dan Chelsea, tawaran besar dari Arab Saudi juga masih berpotensi muncul menjelang penutupan bursa transfer. Dengan waktu yang semakin terbatas, kemungkinan hengkangnya Rafael Leao kini masih terbuka lebar. Youssouf Fofana dikabarkan masuk daftar pemain yang boleh meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Perancis itu disebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim. Situasi tersebut langsung menarik perhatian Juventus. Menurut jurnalis Luca Marchetti dalam program Calcio Mercato di Sky, Juventus menyukai Fofana dan bisa mencoba merekrutnya dalam 15 hari terakhir bursa transfer. Marchetti juga menyebut Juventus masih menunggu penjualan beberapa pemain sebelum bergerak. Jika berhasil melepas pemain, Fofana bisa menjadi target termasuk melalui skema pertukaran pemain dengan AC Milan. Bagi kedua klub, opsi tukar pemain bisa menjadi solusi. Juventus dapat mengurangi jumlah pemain dalam skuad, sementara Milan berpeluang mendapatkan pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan Amorim. Namun, Juventus bukan satu-satunya klub yang tertarik. Menurut media L'Equipe, beberapa klub Premier League juga memantau Fofana. Sementara itu, Foot Mercato melaporkan adanya minat dari sejumlah klub La Liga. Dengan banyaknya peminat, Fofana memiliki beberapa pilihan untuk melanjutkan karirnya. 15 hari terakhir bursa transfer akan menjadi periode penting untuk menentukan masa depannya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.